إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, anugerah dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan kenikmatan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat yang Allah berikan, niscaya tidak akan kalian bisa. Mulai dari kita dilahirkan ke dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kenikmatan. Hingga pada sekarang ini kita bisa masih menghirup udara dengan bebas, bisa melangkah kaki ke masjid, bisa berkumpul bercengkrama dengan keluarga kita. Dan yang paling penting adalah kenikmatan masih bisa mengamalkan agama Islam dan berusaha untuk sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini kenikmatan yang sangat besar. Dan untuk kita bisa menjalankan agama Islam yang menjadi kunci surga, ini kita butuh untuk belajar. Kita tahu semua bahwasannya agama yang diridhoi oleh Allah SWT adalah agama Islam. Tidak ada agama lain yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Enggak ada agama lain. Kalau ada orang meninggal dengan memeluk selain agama Islam, tempatnya di neraka. Bahkan ada orang Islam yang mati dalam keadaan berbuat syirik, maka Allah Subhanahu wa taala juga ancam orang ini masuk neraka. Karena dosa berbuat syirik adalah dosa yang sangat besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik. Dosa syirik, Pak. Kalau kita meninggal dalam kondisi kita tidak nyembah Allah, kita nyembah selain Allah, ini kata Allah dalam surat An-Nisa, la yaghfir an yushraka bihi. Allah tidak mau mengampuni kita. Dan kalau kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa ini kita bawa ke neraka. Dan ini adalah ancaman yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, supaya kita bisa mengamalkan agama Islam dengan benar, kita butuh belajar.
Dan Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk minta tambahan satu hal. Bapak-bapak, ibu-ibu cari di dalam Al-Quran perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk minta tambahan, nggak ada lain, nggak ada bukan, cuma satu. Allah cuma perintahkan Nabi Muhammad untuk minta tambahan ilmu. Tidak ada perintah lain dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad kecuali untuk minta tambah ilmu. Allah katakan kepada nabinya, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu.